kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya akan coba memvariasikan untuk materi saya, tidak hanya ansih penyakit. Nanti berkesannya saya ingat penyakit gitu ya. Saya coba modif sedikit tentang paradigma terlebih dahulu, apa itu sakit, apa itu sehat. Baru nanti 2 minggu yang akan datang kita kembali lagi ke penyakit. Ini masih banyak nih penyakit ini. Tapi nanti ingatkan ke Ana, mungkin kita bahas penyakit yang lebih ngeri dulu deh. Ya, penyakit gagal ginjal atau penyakit stres. Nah, antara itu nanti. Ini penting sekali karena ini banyak diderita oleh masyarakat. Apalagi stres ini banyak sekali ini ya. Termasuk penyakit gagal ginjal. Tapi hari ini saya akan coba menerangkan dulu sebuah konsep dasar. Buat saya ini cukup penting dan harus dipahami bagi para jamaah. Apalagi khususnya pasien. Ya, ini sangat-sangat penting. Karena banyak sekali kasus yang datang ke saya, pasien itu sakit bukan gara-gara penyakitnya. Ya, kadang-kadang mengeluh itu karena penyakitnya sederhana, tetapi keluhannya yang jadi masalah. Karena dia stres dengan penyakitnya. Stres dengan penyakit. Nah, hari ini saya akan coba membangun paradigma dulu. Bikin apa ya, kesamaan persepsi dulu. Apa itu sehat, apa itu sakit. Izin Ana share ya, Aki ya. Ana sudah dijadikan itu ya, co-host ya. Ya, ya, Ustaz. Iya, saya. Ya, ini materi yang Ana bawakan itu ya. Tentang paradigma dulu. Paradigma sakit dulu bagi seorang muslim. Ini cukup penting harus Anda sampaikan karena kadang-kadang kita menganggap bahwa sakit itu sesuatu penderitaan. Padahal sakit itu luar biasa, gitu ya. Kita bahas satu persatu. Nah, kita tahu bahwa sakit itu merupakan peristiwa yang selalu menyertai hidup manusia. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad pernah mengalami sakit. Walaupun sakitnya bisa dihitung dengan jari. Ya. Tapi artinya kita sebagai manusia pasti pernah mengalami sakit. Baik itu mungkin sakit panu aja disebut penyakit. Ya. Nah, ternyata kita meyakini bahwa apapun yang menimpa kita, itu ya, apapun kejadian yang terjadi pada kita, ini merupakan ketetapan dari Allah. Ya, termasuk sakit pun ini juga merupakan takdir dari Allah. Walaupun ini takdir, walaupun ini ketetapan, tapi Allah memerintahkan juga, Rasul memerintahkan juga untuk mencari pengobatan. Ya, ini harus dipahami dulu. Sakit merupakan suatu takdir, tetapi untuk mengobatinya pun merupakan suatu perintah. Dan ternyata Al-Quran dan hadis pun juga memberikan solusi. Bukannya sekedar perintah, tapi nggak dikasih solusi. Ternyata banyak hal peristiwa di zaman Rasulullah yang Rasul juga memberikan solusi untuk permasalahan sakitnya. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Ya, daun yang jatuh, hujan yang turun, badan kita yang sehat, tubuh kita yang sakit, ini merupakan suatu ketetapan Allah. Suatu takdir dari Allah. Maka itu ketetapan ini pun juga harus kita sikapi. Berobat juga, ya, tapi juga harus kita sikapi. Seperti apa? Nah, ini yang kita akan coba kaji. Itu tadi yang saya sampaikan di awal ya. Nikmatani makbunun. Ya, ini banyak manusia ini tertipu. Ada 2 nikmat yang tertipu. Ni'matani makbunun fihi ma katsirum minan nas.
Ya, ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu tertipu. Yaitu apa? As-sihah dan al-faragh. Jadi nikmat sehat dan waktu senggang. Ini sudah disampaikan ini oleh Rasulullah. Kita ini kadang-kadang abai ini dengan sehat. Kadang-kadang sehat itu sering kita lupakan. Sering kita kadang-kadang ya menyepelekan. Ya, baru akan terasa nikmat sehat kadang-kadang kalau kita merasakan sakitnya kita. Ya. Nah, baik, kita akan coba definisikan apa itu sehat gitu ya, menurut beberapa pendapat ya. WHO bilang bahwa sehat itu adalah kesempurnaan fisik, ya, fisik dulu sempurna, mental juga sempurna, dan satu lagi sosial. Jadi bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, atau lemah, tetapi juga harus orang yang baik fisiknya, baik mentalnya, dan baik sosialnya. Banyak orang sehat, tapi ternyata mentalnya tidak sehat. Banyak orang sehat, gagah perkasa, tetapi hubungan sosialnya bermasalah. Jadi sehat menurut WHO itu lahir, batin, sosial. Bahkan ada ketentuan lagi ini. Undang-Undang nomor 23 tahun 92, sehat itu pun juga harus sehat kantongnya. Nah ini yang harus dipahami juga ini. Bukan hanya fisik, mental, kantong pun juga harus sehat. Nah kondisi saat ini nih yang permasalahan ekonomi ini jadi menyebabkan masyarakat kita ini jadi tidak sehat. Ini beberapa definisi. Ya, jadi tidak hanya orang, oh saya sakit, oh saya sehat nih. Nggak ada yang sakit, nggak ada sakit apapun. Tapi ternyata jiwanya bermasalah, hubungan sosialnya bermasalah. Atau bahkan kantongnya bermasalah. Nah ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 23. Ya, nah itu beberapa pendapat tentang apa itu definisi sehat. Gitu ya. Baik. Terus apa itu definisi sakit? Nah ini juga harus kita tahu dulu nih, definisi sehat, definisi sakit. Oh ya, mungkin bagi jamaah yang ingin bertanya silakan. Hari ini forum banyak tanya jawabnya nanti. Ya, ini saya cuma bikin definisi dulu. Walaupun nanti pertemuan akan datang, kita kaji tentang gagal ginjal, kita kaji juga tentang stres. Nanti mungkin salah satu nanti saya akan berikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, tadi sudah tahu definisi sehat. Berarti juga harus tahu dong definisi sakit, betul. Ya berarti ada masalah di jasmaninya, ada masalah di rohaninya, ada masalah di sosialnya. Atau definisinya nggak ada keserasian antara lingkungan dan individu. Ada yang sampai seperti itu. Dan sakit ini didefinisikan banyak aspek. Di sini bilang kondisi badan atau sebagian organ. Nah ini beberapa definisi-definisi sakit. Jadi sehat, kebalikannya sakit. Baik ya, ini gambaran sedikit. Nah ini, kadang-kadang kita merasakan nikmatnya sehat, itu ketika kita mengalami sakit. Baru dia sadar itu nikmatnya sehat. Kita ngerasakan nikmatnya menghirup udara ketika kita merasa sesak. Kita baru terasa tidurnya enak ketika kita merasa tidak nyaman ketika tidur. Kita bisa merasakan nikmatnya makan ketika kita sudah mengalami sakit gigi. Gimana menderitanya sakit gigi? Jadi kadang-kadang kita sadar sehat itu penting. Sehat itu satu nikmat ketika kadang-kadang kita mengalami satu penyakit. Saya jadi terinspirasi ya dengan pengalaman pribadi saya ketika saya juga pernah diinfus itu ya. Kanan diinfus, kiri diinfus. Ya, belok kanan, kiri ketarik, belok kiri kanan ketarik. Jadi harus telentang terus-terus. Gara-gara infus jadi harus sering kencing. Jadi harus bolak-balik jadinya itu. Setiap berapa jam kencing, padahal lagi pules-pulesnya kebelet bangun tidur untuk kencing. Hal ini menunjukkan, ya Allah, bersyukur sekali saya bisa tidur belok kanan, belok kiri. Ternyata ketika dipasang infus nggak enak, itu tidur belok kanan, belok kiri. Apalagi orang-orang yang sesak ketika dia nafas.
Dia akan merasakan nikmatnya bernafas ketika nafas itu susah. Memang kadang-kadang manusia itu harus digitukan. Baru sadar nih, ini nikmat Tuhan ini. Yang kadang-kadang kita nggak aware. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Kadang-kadang kita ngasih sakit sedikit aja, padahal nikmat sehatnya kalau dihitung, berapa lama kita merasakan sehat dibandingkan dengan sakit yang begitu sedikit waktunya. Tapi kita mengeluh luar biasa dengan kondisi sakit seperti itu. Ya, oleh karena itu sehat merupakan karunia yang sangat besar ya dalam perjalanan hidup manusia. Bahkan bahkan orang yang banyak duit pun ketika dia tidak sehat, ternyata tidak nyaman juga hidupnya. Saya pernah kedatangan seorang pasien, kebenaran kaya raya ini pasiennya ya, datang ke saya. Dia punya satu penyakit. Nah, di penyakit itu saya pantang-pantang. Pak, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Bapak itu komplain. Ya, terus untuk apa dok saya punya uang? Padahal saya bisa beli makanan semaunya saya. Tapi dokter pantang begini, untuk apa saya punya duit dok? Nggak bisa beli-beli semuanya. Saya juga larang tuh, Bapak nggak boleh pergi ke sana, pergi harus istirahat. Juga komplain lagi, saya padahal bisa pergi kemana-mana dong. Untuk apa saya punya duit? Nah itu kadang-kadang orang yang punya duit pun ketika dia tidak sehat, tidak nikmat hidupnya. Memang sehat itu bukan segala-galanya ya. Tetapi gara-gara nggak sehat, itu jadi masalah. Kita ibadah juga nggak nikmat kadang-kadang. Ya kan, makan juga nggak enak. Padahal makanan tuh nikmatnya luar biasa, tapi karena kondisi kita sakit, nggak enak itu makan. Jadi sehat itu kita bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya hirup oksigen, ya, nikmatnya kita tidur karena Allah bikin kita sehat. Oleh karena itu kita harus bersyukur setiap hari. Ucapkan kata hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu adalah bukti bahwa kita bersyukur salah satunya. Dan juga jangan kufur nikmat. Ini yang paling penting. Nah ini ada satu quote cukup bagus buat saya ya. Ya, nikmat sehat adalah cara Allah menguji syukurmu. Maka nikmat sakit adalah cara Allah menguji sabarmu. Sabarkah kita dengan kondisi sakit? Nah, ini yang coba kita akan bahas satu persatu dari kajian kita pada siang hari ini. Nanti selebihnya saya akan selingi dengan penyakit lagi. Mudah-mudahan ini jadi tidak bosan ya dengan penyakit terus-terusan nanti berkesan nanti Dokter Agus ngelihatnya sakit mulu gitu ya. Baik, kita meyakini dulu bahwa Al-Quran ini obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah, syifa dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin kepada Quran. Ini kata-kata penting nih, bukan bagi manusia ini, tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin kepada Quran. Banyak orang emang bisa Al-Quran itu menyembuhkan. Walaupun ini masih perbedaan beberapa ulama, ada yang bilang penyakit hati, ada juga penyakit fisik, tapi beberapa penelitian menunjukkan bisa untuk mengobati fisik. Kadang-kadang kita percaya, mungkin kita tidak meyakini Al-Quran itu bisa menjadi obat. Sehingga kadang-kadang kita tidak berdampak ketika dibacakan Quran. Jadi di sini saya menggarisbawahi pentingnya Quran. Kenapa ini pentingnya Quran? Karena Quran merupakan kalamullah. Semuanya tunduk dengan kalamullah. Dan sekali lagi bahwa Quran itu juga bilang juga kata syifa lagi. Syifa juga bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Ya, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Kalau nasnya ini ya ayuhan nasnya pelajaran dulu ini. Ya, tapi penyembuh dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi manusia harus diajarkan dulu, ya kan? Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Jadi telah datang pelajaran kepadamu ini dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit. Walaupun ini ada perdebatan, misalnya ada penyakit di dalam hati ataupun penyakit-penyakit fisik. Tapi diendingi lagi bagi orang-orang yang beriman, lil mu'minin. Jadi orang-orang yang yakin bahwa Quran ini bisa dijadikan sebagai obat. Ada nggak penelitiannya? Oh, banyak penelitiannya. Ya, penelitian tentang Quran sebagai obat kemarin sudah saya sampaikan jurnal-jurnalnya bahwa hebatnya Quran. Ya, bagaimana sel kanker tidak bisa membelah ketika dibacakan Quran. Terus bagaimana respon imun yang bagus ketika dibacakan Quran. Saya sudah sampaikan ini pada pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana efek Quran terhadap kesehatan. Nah, terus bagaimana sikap kita terhadap penyakit? Setelah ada petunjuk dari Quran bisa menjadi obat. Sikap kita ini yakini bahwa eh, pertama, ini ada beberapa sikap yang harus kita yakini benar-benar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi ingat, Allah ini pasti nguji kita nih, nguji nih. Sedikit takut, sedikit lapar, sedikit kekurangan harta dan jiwa, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Ya, diuji ini. Sakit pun ini juga merupakan sebuah bentuk ujian dari Allah. Bagaimana Allah menguji Nabi Ayub. Ya, dan apa jawabannya ketika Allah menguji Nabi Ayub? Ini luar biasa ini perkataan Nabi Ayub ini. Ya. Jadi ketika kita hadirnya penyakit, kita harus berpikir dulu yang pertama ujian. Walaupun nanti ada introspeksi diri. Tapi yakinlah bahwa Allah akan menguji kita. Ujian itu tidak hanya dalam bentuk sakit, bisa juga dalam bentuk sehat pun itu juga merupakan suatu ujian. Kelebihan harta pun juga merupakan suatu ujian, kekurangan harta pun juga merupakan suatu ujian. Karena Allah akan bilang begini, Allah akan uji tuh dan gak banyak-banyak, sedikit doang nih, sedikit takut, lapar. Dan ujian Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Satu, sakit adalah ujian. Ya. Ini juga sakit merupakan bentuk sayang Allah juga. Seperti doanya Nabi Ayub. Anni masaniyad-durru. Sungguhnya aku telah ditimpa penyakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Doanya luar biasa nih. Iya kan? Doanya nggak minta sembuh ini, cuma bilang nih saya ketemu penyakit nih, sedangkan engkau maha penyayang. Iya. Jadi sakit itu mungkin jadi bahan apa ya? Bahan kita itu untuk semakin dekat dengan Allah. Supaya ingat nih, kadang-kadang manusia kalau dikasih sehat itu lupa, tapi kalau dikasih sakit baru ingat itu, baru ingat sama Allah itu kan, ingat mati. Sehat boro-boro ingat Allah, sakit baru rajin ibadah, ingat sama Allah. Ya, memang harus begitu. Jadi sakit itu kadang-kadang kita harus berpikir juga Allah itu pengen kita dekat gitu loh. Caranya dikasih sakit, mungkin dikasih nikmat gak dekat, dikasih sakit coba deh, ternyata dekat. Ya, ini yang harus kita paradigmakan dulu. Jadi jangan apa-apa kita mengeluh dengan sakit kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sakit itu sebagai muhasabah juga. Ya. Ingat bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Ya. Wa idza maridtu fahuwa yasfi. Jadi kita harus dekat nih kepada Allah. Karena kenapa? Karena sel yang membelah, kita sudah terangkan saya berkali-kali dalam majelis ini. Semua itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, nggak bisa itu sel membelah. Imun bergerak, itu juga atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, imun itu tidak bergerak. Sakit merupakan bentuk muhasabah. Kita semakin berpikir tentang konsep kita. Untuk apa ini kita diciptakan di muka bumi ini? Ya, cuman satu, untuk ibadah. Jadi segala aspek kita itu harus menuju kepada aspek ibadah.
Nah, ini cukup menarik ya, bahwa sakit itu menghapus dosa. Jadi senang harusnya nih kena sakit. Jadi dosanya dihapuskan gitu ya. Bahkan sering saya sampaikan bahwa demam 1 hari, dosa setahun itu dihapuskan. Ini nikmat sekali ini kalau dosa sampai dihapuskan. Ya, kita istighfar aja mungkin belum tentu itu dihapuskan oleh Allah dosa kita. Tapi sakit Allah hapus dosanya ini. Asal ikhlas nih, asal sabar dan minta kepada Allah. Jadi enak sekali ini nikmatnya sakit. Nah, kalau sudah merasa ini Allah sayang kepada kita, Allah menguji kita, sakit penghapus dosa, maka seyogianya harusnya apa? Kita harus bersyukur kepada Allah. Ya. Dan ternyata doanya orang yang sakit itu makbul. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, malah dibalik harusnya. Minta doanya sama orang sakit. Jangan kadang-kadang kan kita mendoakan dia biar sembuh, benar sih, benar. Tapi ternyata ada satu hadis, orang sakit itu doanya dikabulkan. Ini anti mainstream ini ya. Jadi kalau ketemu orang sakit, minta doa aja tuh ya. Tapi memang ketika sakit doa kita akan dikabulkan. Tapi juga sakit juga jadi introspeksi. Jangan sampai nih, mungkin ada kesalahan kita juga. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Ya, mungkin gara-gara kesalahan kita, pola makan kita nggak benar. Ya, selain tadi apa? Ujian, bentuk sayang, muhasabah, penghapus dosa. Tapi kita juga harus ingat, jangan-jangan ini salah gara-gara kita nggak benar, makannya berlebihan, makan gulanya kebanyakan, nggak pernah olahraga, dan sebagainya, introspeksi. Jadi jangan-jangan ini karena kesalahan kita juga. Tetapi konsep yang paling utama bahwa ketika sakit itu Allah ingin kita itu dekat dengan Allah. Maka itu sakit itu bisa menjadi tolak ukur. Kita semakin dekat atau semakin jauh dengan Allah. Kalau semakin dekat, maka ini bentuk sayang Allah kepada kita. Maka itu sebenarnya bagi orang-orang yang benar-benar memahami ini, maka sakit bentuk syukur kita kepada Allah. Ya, jadi luar biasa ini ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la ajidannakum. Ini bahkan levelnya tertinggi walaupun ini berat gitu ya. Malah mungkin cukup berat ya, bahwa sakit itu bersyukur. Kenapa bersyukur? Tadi Allah sayang, Allah nguji, terus kemudian Allah ngapusin dosa, terus kita jadi introspeksi, kita semakin dekat dengan Allah. Apa enggak enak coba dikasih sakit? Jadi harapan saya ketika sakit itu jangan pernah mengeluh. Nah ini yang sering terjadi. Mengeluh kok ini enggak sembuh-sembuh ya. Oh ini kok sampai stres gara-gara sakit. Padahal kalau kita renungkan baik-baik, sakit itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Nah, ini level tertingginya walaupun ini berat gitu ya. Aduh, syukur saya ini jadi stroke gitu ya. Walaupun ini berat, tetapi ini kalau kita renungkan dengan baik-baik, mungkin dengan hadirnya saya sakit stroke, saya bisa di rumah, semakin dekat dengan Allah. Malah yang paling penting itu ketika hadirnya sakit, kita semakin dekat dengan Allah, itu lebih bagus. Sehat sembuh itu bonusnya saja. Ya alhamdulillah sembuh, kalau nggak sembuh ya sudah. Allah masih sayang dengan kita. Jangan kita ngumpat-ngumpat nih, ini yang jadi masalah. Ya, sering kita mengumpat-ngumpat dan kadang-kadang berkeluh kesah berlebihan tentang sakit kita. Ya. Nah, ini prinsip pengobatan likul lidah indawa, setiap penyakit ada obatnya kecuali satu penyakit yaitu penyakit tua. Ya, mungkin karena waktunya sudah mepet ya, saya cepatkan saja, ini sudah saya pahami dan yakinlah bahwa dalam berobat itu jangan sampai masuk benda-benda haram ke dalam tubuh kita karena ini Allah tidaklah menjadikan obat untuk penyakit kalian dalam benda yang diharamkan sekali. Enggak mungkin barang yang haram itu bisa menjadi obat ya. Walaupun haram,
Ya, tetapi kalau kondisi darurat masih Allah bolehkan, tapi itu benar-benar kita nggak pengen, gitu ya, dan tidak melampaui batas, gitu ya. Dan solusinya adalah man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Jadi kalau pengen kita sehat ya ikutilah sunnah-sunnah Rasul. Kita sudah kaji berkali-kali ya bagaimana tentang tidurnya Rasul, makannya Rasul, pola hidupnya Rasul, ibadahnya Rasulullah, itu insya Allah bisa menjadi obat. Ya, dan ini beberapa kebiasaan-kebiasaan dari Rasulullah, konsumsi makanan yang halal dan baik, ya, tidak berlebihan, berpuasa, membersihkan diri, tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam, menjalin silaturahmi, berolahraga, zikir, dan membaca Quran. Nah, ini beberapa upaya-upaya, mudah-mudahan yang hadir di sini diberi kesehatan oleh Allah, dan kalaupun sakit diberi keikhlasan, kesabaran, dan mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya. Ya, jangan risaukan sesuatu yang tidak kita miliki, tapi risaukanlah nikmat yang tidak kita syukuri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, selebihnya kita bisa dialog, tanya jawab supaya lebih interaktif, walaupun nanti diingatkan lagi kita bicara gagal ginjal atau stres pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Ibu, baru saja kita mendengarkan penyampaian materi dari Ustadz. Baik, Ya. selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk pertanyaan bisa disampaikan secara langsung kepada Ustadz atau melalui kolom chat. Terima kasih. Ya. Ada bentrok rapat. Sudah jelas mungkin ya. Saya yakin mudah-mudahan pada ikhlas semuanya ini ya. Baru pertemuan yang akan datang baru penyakit ini. Tolong ingatkan anak ya. Nanti mengkaji penyakit. Mungkin kita bikin flyernya tentang penyakit aja, gagal ginjal gitu ya, lebih keren lagi ini. Gagal ginjal. Iya, baik. Tafadhol kalau ada yang mau ditanya. Pak Nanto nih, biasanya Pak Nanto nih. Gimana Pak Nanto? Perlu diskusikan nggak Pak Nanto? Tafadhol. Alhamdulillah sehat. Iya, iya. Dengan Ustaz yang memberi penjelasan terkait dengan hal tubuh manusia itu sebenarnya manusia itu lebih takut. Lebih takut bahwa saya kalau bilang sama teman-teman ya Bapak, saya teringat dulu waktu almarhum ibu kandung saya waktu kondisi di ICU, ya, ICU itu saya waktu itu lihat ada satu kotak sedes, waktu itu satu dispenser tingginya itu sebelahnya. Saya tanya ini untuk apa? Ya dia bilang ya karena paru-paru ibu sekarang sudah lemah. Jadi dibantu alat ini untuk merelasi untuk paru-paru bisa masih dengan oksigen. Tapi untuk jantungnya sementara belum ada alatnya. Waktu itu status. Jadi saya berpikir bahwa kalaupun toh sekarang manusia itu bisa menciptakan seperti manusia, saya nggak ngerti betapa besarnya tubuh manusia itu dengan penuh peralatan seperti itu. Nah, yang kedua saya sampaikan bahwa Allah memang segalanya, terbukti bahwa dokter pun sekarang juga spesialisasinya kan tidak semuanya secara faal keseluruhan kan, ada spesialis jantung, paru-paru, ya dan lain-lain. Yang saya sampaikan Ustaz, sebenarnya kalau merenung itu sebenarnya kita nggak ada apa-apanya, karena apa-apanya. Tapi kenapa sekarang saat ini justru muncul apa-apanya? Itu yang saya terus terang aja masih berpikir kenapa ya? Seperti yang saya sampaikan, kita akan bisa menikmati sehat kalau kita coba sakit kan gitu kan. Nah saat ini kondisi negara kita dicoba seperti ini kok nggak berubah terhadap perilaku kita masing-masing. Mungkin Ustadz bisa ngasih pencerahan lebih lanjut ya. Masih Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, ini ngomong. Iya, saya jawab satu-satu dulu kali ya Pak Mujiono ya. Baik. Iya, jadi benar jadi Pak Nanto bahwa kita ini memang makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Kalau seandainya tubuh kita itu diganti dengan alat, sungguh repot dan luar biasa itu butuh effortnya.
Ada masalah ginjal, cuci darah. Ada jantung, pacu jantung. Nggak bisa napas, ada alat bantu nafas. Maka itu ada gambaran manusia robot gitu Pak. Semuanya diganti dengan mesin. Tapi ini menunjukkan bahwa kita memang lemah. Ya, dengan satu nikmat dikurangkan saja, lemah kita. Maka itu kenapa Allah tekankan itu supaya kita bersyukur dengan nikmat itu. Nah, kadang-kadang begini Pak, walaupun diuji sakit gitu ya Pak, ya diuji sakit, kadang-kadang itu akan terasa itu butuh waktu. Tadi kalau Pak Nanto, negara kita diuji ini kok kapan selesainya gitu ya. Kan ingat bahwa berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi sabar ini memang cukup berat ya, mudah diucapkan tapi berat Pak. Ini negara kapan berubahnya misalnya kalau Pak Nanto nanya ya kita bersabar, kita tidak tahu rahasia Allah. Mudah-mudahan dengan diuji dengan pandemi ini ya kita jadi lebih siap, lebih struggle. Jangan pernah berkeluh kesah. Tetap berpikiran positif. Sudah berpikiran positif jauh lebih bagus. Karena kadang-kadang manusia itu kalau dikasih sakit pikirannya negatif terus-terusan. Ya. Dan apa yang ditakutkan? Kata mereka takut mati. Kata mereka takut mati. Saya bilang mati itu mah nggak harus sakit. Ya, ketiban pesawat juga bisa mati, gempa aja bisa mati. Bahkan saya punya pasien cuman hanya kena pinggiran pintu dan kebenaran tajam, itu juga meninggal. Bahkan ada pasien yang sakit gigi, kemudian makan, tertutup itu lubang giginya dengan nasi, dia kejang tetanus dan meninggal. Jadi apa yang harus kita takutkan? Maka itu kita harus fokus kepada akhirat-akhirat. Supaya apa? Supaya hidup kita ini menjadi tenang. Ya, kalau tadi dikonversikan ke negara, Pak, waduh ya kita bersabar saja, Pak. Mungkin ada makna, mungkin ada maksud yang mungkin kita tidak paham. Sudah bersabar saja. Ini dicoba negara ini dengan sakit-sakit, sabar saja. Ya, kadang-kadang kita menganggap bahwa sehat itu lebih baik daripada sakit, belum tentu, Pak. Ya, Allah mungkin punya persepsi yang akan berbeda dari kita. Ya, mungkin sakit jauh lebih baik buat dia daripada sehat. Dengan sakit dia rajin ibadah, semakin dekat dengan Allah. Mungkin sehat dia jadi nggak bisa dengan ibadah. Jadi apa yang menimpa kita, syukuri aja saat ini. Allah kayak sakit kita, alhamdulillah. Mungkin ini menjadi introspeksi, kita semakin dekat dengan Allah. Tadi yang saya bilang, sembuh itu bonus, saya bilang. Sembuh itu bonus. Tetapi yang paling penting ketika hadirnya sakit, kita harus semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah. Upaya-upaya kesehatan tetap harus dilakukan. Ya, karena itu memang perintah juga. Berobat itu perintah, gitu ya. Tapi ingat tadi yang pernah saya sampaikan tadi. Kuncinya adalah ketika hadirnya sakit, sikap kita terhadap penyakit. Saya ulangi lagi ini. Yang pertama, yakinlah ini ujian dari Allah. Kedua, bentuk sayang Allah supaya harapannya kita ingat dengan Allah. Yang ketiga, ini juga penghapus dosa. Ya, yang keempat jadi muhasabah. Yang kelima introspeksi dan endingnya sih bersyukur walaupun ini cukup berat. Ya, oh saya bersyukur DKI stroke walaupun itu cukup berat ya. Oh saya bersyukur sakit diabetes walaupun itu cukup berat. Tapi kalau itu bisa kita ucapkan, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dosa kita dihapuskan oleh Allah. Ya mudah-mudahan Pak Nanto diberi kesehatan oleh Allah, diberi Amin. kesabaran Pak Nanto, walaupun sakit Amin. terus, walaupun negara ini pun juga sakit terus, ya sudah kita bersabar. Terus optimis, terus berdoa, itu yang paling penting. Gitu Pak Nanto ya, mudah-mudahan bisa menjawab ini Pak Nanto. Jadi kuncinya Terima sabar kasih, Pak Pak. Nanto. Makasih, Ustaz. Silakan, ya sama-sama Pak Nanto. Silakan Pak Mujiono, silakan Pak Mujiono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam wabarakatuh. Dari Batam, Ustaz. Ah ya, tafadhol, silakan Pak Mujiono. Mau tanya Ustaz terkait dengan penyembuhan Ustaz. Bagaimana kajiannya ya apabila obatnya itu ternyata adanya dari barang yang haram Ustaz, secara sifat bukan perolehan. Jadi ada beberapa yang katanya sih dengan menggunakan
material tersebut, obat tersebut dapat menyembuhkan. Dan ternyata ketika diminum atau digunakan bisa menyembuhkan penyakit daripada si pasien. Dan juga, mohon maaf Ustadz, barangkali ada beberapa penelitian yang katanya termasuk bahan imunisasi pun katanya ada sebagian diambilkan dari barang yang sifatnya tidak halal, sifatnya bukan perolehan. Kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi dalam kondisi darurat Allah membolehkan penggunaan barang haram. Itu seperti saya sampaikan ya dalam surat Al-Maidah. Jadi boleh kalau memang tidak ada pengganti, kalau memang hanya itu obatnya, dan juga dengan syarat. Kita sebenarnya nggak berlebihan gitu loh. Kita juga tidak senang dengan kondisi itu. Itu syaratnya seperti itu. Jadi boleh Pak. Tetapi ingat, yakin juga dengan perkataan Rasul bahwa sebenarnya Allah itu tidak mungkin menjadikan obat dari barang yang diharamkan atas kalian. Ini dua pandangan nih. Mungkin saya share lagi nih biar lebih ingat gitu ya. Mohon maaf saya share lagi. Ini paling krusial memang ini Pak. Ini cukup penting. Ya, ini memang cukup penting. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi tidak mungkin obat itu dari barang haram. Tetapi di Al-Quran juga dijelaskan. Ya, haram nih. Tetapi kalau kondisi terpaksa dan nggak pengen dan tidak melampaui batas, maka nggak dosa. Nah, ketika ada suatu hal barang haram masuk ke dalam tubuh dia, daripada dia nggak makan kemudian mati, nah ini yang bahaya. Maka itu dibolehkan karena bicara kemudorotan dan kemaslahatan. Jadi begitu Pak gambarannya Pak. Tapi sekali lagi, kalau memang kita bisa riset dari barang yang halal, kenapa memilih sesuatu yang haram? Jadi kalau memang tidak ada pengganti dan ini bicara kemudorotan, kemaslahatan, dan itu mungkin satu-satunya cara, dan kita udah riset gak ada, nah itu mau tidak mau itu bisa kita gunakan. Tapi sekali lagi kita kan punya lembaga, majelis ulama, para tokoh-tokoh agama yang juga bisa memberikan fatwa. Kalau memang ini kondisinya memang darurat dan itu memberikan kesembuhan, ya mau tidak mau itu menjadi pilihan kita. Mudah-mudahan bisa menjawab nih Pak. Wallahu alam ya, karena saya juga tidak memiliki hal untuk fatwa seperti ini. Ya, tetapi yang pasti boleh menggunakan barang haram ketika kondisinya darurat. Dan sekali lagi perlu diingat bahwa Allah tidak mungkin menjadikan obat dari barang yang diharamkan atas kalian. Apakah ini obatnya ini sementara saja atau bagaimana? Wallahu alam. Artinya ini perlu penelitian lebih lanjut, perlu diskusi lebih panjang lagi. Mungkin kalau nanya gini, nanya ke Ustadz aja nanti Pak. Saya dokter ini Pak. Ya, tapi artinya begitu Pak, karena memang banyak hal yang subhat sebenarnya nih Pak dalam bidang kedokteran. Wah banyak sekali Pak. Saya sampai, ini banyak sekali masyarakat ini berinteraksi dengan perkara-perkara yang ragu-ragu gitu ya Pak ya. Tapi artinya tadi konsep 2 tadi itu yang saya coba tekankan. Kira-kira begitu Pak Mujiono. Untuk lebih jelasnya tanya lagi ke Ustadz lagi Pak Mujiono ya. Saya hanya dokter saja Pak Mujiono. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama Pak Mujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, satu mungkin yang di chatting ya. Ini Aki ya di chatting ini ya. Selesaikan 2 ini ya, habis itu kita selesai. Ya. Baik, bagaimana kalau alergi selain menghindari faktor pemicu karena kita tidak tahu penyebabnya, apakah ada hubungan dengan iklim, cuaca. Jadi begini, langkah pertamanya memang harus dilakukan dulu cek alergen. Pastikan dulu cek alergen. Kalau ternyata dia alergi sesuatu, maka langkah konkretnya hindarkan dulu. Apakah selamanya? Tidak. Setelah dihindarkan, hilang gejalanya, latih.
namanya sensitisasi. Misal, setelah dicek alergen, ternyata alerginya udang. Sementara hindarkan udang dulu. Setelah sembuh hindarkan udang, udah sembuh nih sehat, latih dengan udang dengan dosis terkecil yang tidak menimbulkan respon. Misalnya 1 cuil, oh nggak alergi, teruskan selama seminggu. Oh bagus nih, naikin 2 cuil coba. Oh bagus, naikin sampai dosis optimal. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi nggak harus dihindarkan 100% nanti, tapi dilatih namanya sensitisasi. Gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua ini, komposisi yang baik bagi tubuh kita dalam mengkonsumsi makanan antara nasi, sayur, lauk, buah, apakah untuk penyembuhan penyakit tertentu kita boleh mengonsumsi makanan tertentu dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi kebutuhan makan itu disesuaikan dengan umur, betul? Beda antara anak kecil sama orang dewasa. Anak kecil mungkin sepiring kecil cukup, orang dewasa sepiring besar. Disesuaikan dengan umur, satu. Ya. Terus kemudian disesuaikan juga dengan kondisi penyakit. Orang-orang yang punya penyakit kolesterol ya otomatis lemaknya dibatasi, gitu kan. Orang yang punya penyakit diabetes, gulanya dibatasi. Orang yang penyakit hipertensi, garamnya dibatasi. Jadi makan itu disesuaikan juga dengan kondisi penyakitnya. Tadi umur, kemudian kondisi penyakitnya. Terus kemudian mengkonsumsi makanan tertentu dalam jumlah yang banyak. Ya, Rasulullah juga merekomendasikan ketika ada orang yang sakit pinggang, Rasul merekomendasikan kayu cendana India. Berarti kan dia diberikan makanan tertentu. Tambahan makanan tertentu. Ketika sakit, batuk, Rasulullah merekomendasikan minyak zaitun dan Al-Quds Al-Bahri. Nah itu juga salah satu contoh bahwa sesuatu yang ketika sakit ada solusi yang kita lebihkan. Misalnya contohnya begini, ada orang defisiensi vitamin A. Berarti kurang vitamin A karena dampaknya menyebabkan timbulnya rabun. Maka dia harus banyak mengkonsumsi vitamin A. Perbanyaklah wortel untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi boleh Pak, untuk kondisi-kondisi tertentu harus dalam jumlah banyak karena dia mengalami defisiensi. Orang yang kurang zat besi, ya harus diberikan zat besi dalam jumlah tertentu. Ya, cuma tadi ada yang sintetik, ada yang alami. Kalau alaminya begini, sintetiknya seperti ini. Jadi seperti itu ya, jadi makan disesuaikan dengan umur, makan disesuaikan juga dengan kondisi kesehatannya, dan konsumsi makanan tertentu dilebihkan dalam jumlah banyak untuk kasus-kasus defisiensi memang cukup penting. Gitu ya. Oke, yang terakhir long COVID. Iya, COVID ini memang luar biasa ya. Kebenaran penelitian saya tentang COVID ini sudah terjadi mutasi genetik. Ya, saya mendapatkan di Indonesia itu 48 mutasi genetik dari COVID. Jadi luar biasa ini COVID ini. Ya akan long memang ya, tapi mudah-mudahan upaya-upaya yang bisa kita lakukan ya bisa menghindari penyakit COVID. Karena salah satu yang paling penting juga adalah bagaimana iman kita, bagaimana imun kita, bagaimana aman kita. Jadi ingat doa, ingat makanan yang meningkatkan imun. Imun ini juga cukup penting ini. Kadang-kadang nggak aware dengan imun kita. Ya, aman juga wajib itu kan. Aman itu kan harus pakai masker, jaga jarak gitu ya. Tetapi iman ini juga yakinlah bahwa hadirnya virus ini pun juga sudah ketetapan dari Allah. Ya sudah, kita hadapi itu. Ya ketika sakit ya sudah, mudah-mudahan ini menggugurkan dosa kita. Ya ketika meninggal pun mudah-mudahan husnul khotimah dan dosanya dihapuskan. Baik ya, masalah COVID sudah saya kaji pada pertemuan yang lalu-lalu ya. Boleh nanti kalau mau diulang lagi, tafadhol, nanti tergantung dari panitia. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit COVID ini, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, dan yang paling penting bagi yang sakit, mudah-mudahan diberi keikhlasan, kesabaran, dan disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada siang hari ini. Adapun sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz
Dr. Agus atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas keikutsertaannya. Untuk keberkahan majelis kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya, mohon maaf. Salam sehat.